saya, Pak, harusnya KPU itu membuat suatu usulan. Yang jadi persoalan selalu, misalnya tadi dikatakan bargaining calon independen juga ada masalah, KPU juga main dengan calon, ada petahana segala macam. Nah ujung-ujung pemerintah, Bapak tahu kan sekarang pemerintah ini, terutama Partai Demokrat, Pak, itu terang-terangan mengatakan DPRD itu gubernur akan dipilih oleh DPRD. Mungkin nanti berikutnya mungkin bupati. Nah saya juga bersyukur, berarti kan 80 miliar, 600 miliar itu bisa kita potong, Pak, nanti dari Komisi 2. DPRD itu, apalagi ada KPU, ada Bawaslu gitu. Tetapi yang namanya demokrasi kan tidak seperti itu, Pak. Pemerintah mengatakan habis uang banyak. Saya katakan pemerintah tidak substansif. Ini salah KPU juga, Bawaslu. Tolong bikin terobosan dong, Pak. Yang jadi masalah itu di mana? Sekarang pemerintah juga lucu-lucu. Dulu mesti syarat, mesti ada pernah birokrasi, pernah apa syaratnya. Sekarang nggak boleh ada hubungan dinasti segala macam. Saya kira itu betul, tapi melanggar hak asasi manusia. Tetapi yang substansi mereka tidak bicarakan. Yang kita tidak mau itu kan kalau yang si koruptor ini yang jadi kembali, Pak. Yang kita tidak mau ini pencuri-pencuri uang ini, bos-bos gelap ini yang tidak bayar pajak, yang membiayai orang, ini yang menjadi kepala daerah. Dan KPU Bawaslu tidak bisa mencegah ini. Maksud saya harus bikin terobosan. Di dalam alam demokrasi, Pak, yang buruk sama yang baik ini punya kesempatan, peluang yang sama untuk terpilih. Nah itu tugas bapak-bapak sama ibu-ibu di sini. Bagaimana yang buruk-buruk ini jangan terpilih karena permainan lapangannya tidak rata, Pak. Nah tugas bapak meratakan lapangan. Nah saya selalu bermimpi para aktivis yang idealis ini 2014 bisa masuk ke politik ini tanpa dicurangin, Pak. Misalnya dari DPT, Pak. Saya tidak ngerti apa pikiran di KPU tidak membuat suatu terobosan. Bapak selama 5 tahun kan terus mengecek DPT, diperbaiki, pembaruan segala macam itu. Kenapa tidak buat satu sistem? Saya kemarin kebetulan diundang dari partai, diutus ke Melbourne, Pak, pemilihan negara Victoria sana. Sana sangat menarik, Pak. Ternyata tidak ada nama IT-IT-an itu, Pak. Persis seperti kita, Pak. Tetap DPT, setebal gajah begini, DPT nama. Jadi orang yang datang sama, Pak. Ada undangan kirim ke yang bersangkutan, persis kita. Datang, lalu dicek. Kalau tidak ada DPT, ya maaf, Anda tidak bisa dikasih pilih gitu, Pak. Ya sama. Tetapi menariknya, ada meja-meja lain yang mengatur orang yang tidak ada di DPT itu kan bisa saja. Saya waktu pas di tempat itu, dia kebetulan mengunjungi mertuanya. Mendadak sakit. Jadi gara-gara kunjungi mertuanya tentu tidak ada DPT dia kan. Jadi si orang ini bawa anak istrinya, dia datang ke meja yang disediakan tanpa ada daftar di DPT, Pak. Lalu dia bilang, saya karena ada mertua sakit, saya datang ke sini mau memilih katanya. Oke, enggak apa-apa. Bawa kartu enggak? Enggak ada, enggak apa-apa. Disuruh isi formulir. Formulir diisi, kamu alamatnya di mana, telepon berapa, nomor security, semua diisi lah. Kita juga pasti bisa isi, Pak. Lalu dikasih hak pilih, Pak. Tapi hak pilihnya itu dimasukkan ke amplop. Itu yang menarik. Sekarang kenapa? Ini tidak boleh dihitung di TPS yang bersangkutan. Karena bisa saja yang bersangkutan ini bohong. Walaupun ada KTP, bisa bohong, dia bilang. Ini dikirim ke KPU-nya, Pak. Makanya mereka butuh seminggu. Di KPU-nya terjadi pembaruan data, ada Bawaslu-nya mengawasi. Termasuk para saksi partai. Untuk memutuskan apakah orang ini berhak dihitung suaranya atau tidak. Karena kan bisa saja dia bohongin di beberapa tempat kan, Pak. Kalau di beberapa tempat kan amplopnya akan masuk juga ke sini. Sekalian ngecek di DPT yang listnya itu kan dia lapor. Saya harusnya tinggal di wilayah ini. Langsung ketahuan. Kalau dia memilih di tempat asalnya dan dia pergi ke mertuanya mendaftar sebagai itu. Dan ada sanksi, Pak. 6 tahun penjara, Pak. Kalau dia ternyata bohong. Jadi saya kira orang yang akalnya saraf baru berani bohong seperti itu, Pak. Tetapi kalau dengan sistem Bapak sekarang, Bapak melanggar hak asasi manusia. Bapak mempasang iklan, biaya begitu besar, supaya masyarakat ikut partisipasi memilih. Tetapi orang yang begitu rajin sampai ke TPS, Pak, hanya gara-gara DPT-nya tidak ada namanya, Bapak hilangkan hak pilihnya. Apalagi kalau KPUD-nya juga oknumnya main, Pak. Seperti saya kan alamin dulu, Pak. DPT itu kosong, Pak. Siapa yang datang perlu diisi tangan. Bapak boleh cek, Pak. Pemilihan Gubernur Bangka Belitung itu isi tangan, Pak. Hampir semua DPT-nya itu. Isi tangan. Tidak ada di dalam list tertulis. Jadi itu kan sangat-sangat keterlaluan. Jadi apa?
Berarti bapak-bapak membuat permainan lapangan tidak rata, yang buruk yang terpilih, Pak. Itu dari sisi pendaftaran DPT. Nah, itu saya mau tanya, kenapa KPU tidak ada terobosan seperti itu? Lalu yang kedua, Pak, kita tahu, saya tidak mau mempersoalkan sistem komputer Bapak, Pak. 2009 kemarin, kok saya tahu persis ada sesuatu yang aneh gitu, Pak. Satu kecamatan di Kabupaten Belitung, saya dari sana, Pak. Dari jam 2 dihitung sampai jam 5, satu kecamatan saya sudah 8.000 suara saya, Pak. Begitu direkap, suara tinggal 6.000, Pak, seluruh kabupaten, Pak. Lalu seluruh Pulau Bangka, 5 kabupaten kota, waktu Bapak masih bikin rekap di Borobudur, saya sudah nilainya 17.000. Lawan saya baru 3.000, 2.000. Begitu selesai rekap, saya sudah 17.000, dia 35.000, Pak. Lalu bagaimana saya bisa duduk di sini, Pak? Karena kemudian Belitung Timur ada membuat film dokumenter saya, Pak, dari perusahaan film. Dia filmin semua, waktu ngisi hitung itu, oknum sana nggak berani main, Pak. Saya menang 44%, duduklah saya di DPR sini. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bawaslu tidak mau foto? Saya buktikan kemarin pemilu kada di Beltim, saya turunkan kamera, turunkan digital, saya shoot semua, itu masih ada oknum mau main. Di dalam lembaran kertas itu dia tidak mau tulis lokasi TPS-nya, dibikin kosong. Itu kan pelanggaran. Karena saya komisi 2, saya bisa pulang, ini pelanggaran, saya bilang. Begitu dia tulis, kita filmkan, tidak ada suara yang berubah, Pak. Makanya adik saya bisa dapat 42,67%. Maksud saya, apakah Bawaslu KPU tidak ngerti urusan begitu murah tidak bisa saudara lakukan? Ini untuk mencegah maling-maling yang jadi pejabat. Supaya idealis-idealis aktivis ini bisa bertanding yang sama. Kalau tidak, Pak, kita frustrasi semua. Lalu seperti quick count. Kenapa LSI bisa quick count? Dia bukan ngarang-ngarang, Pak. Itu betul-betul tiap orang melaporkan dari TPS-nya. Di Australia juga sama ternyata, Pak. Jadi mereka langsung ditelepon, Pak. Saya bilang, bagaimana kalau teleponnya bohong? Ini kan tercatat, ada handphone, ada jaringan handphone, ada telepon biasa. Kalau yang tidak ada hanya sekelompok kecil lah. Jadi semua sudah dilaporkan langsung keluar secara nasional. Kalau terjadi katanya, begitu pengurus PPK atau PPS-nya datang, yang menelepon tidak sesuai dengan tertulis, dia bisa pidana, Pak, karena banyak saksi. Bapak bayangin kalau kita belanja lewat bank, Pak, ya. Itu kan ditanya, saya confirm ya, hari ini jam sekian kamu bicara dengan saya. Itu terekam gitu, Pak. Kita bisa bangun sistem itu. Jadi sehingga yang tertulis memang tertulis itu yang menjadi terakhir, tetapi suara masuk sudah nggak bisa dielakkan gitu, Pak. Kecuali bapak-bapak memang ada niat mau main, Pak. Kalau nggak ada niat main, ini sistem terbaik. Saya mulai curiga, apakah di KPU Bawaslu ada oknum yang memang mau main gitu loh. Kenapa tidak mau bikin sistem yang baik? Ini murah sekali kok. Nah, itu pikiran saya. Nah, terus yang lagi yang satu mengenai uang. Ini berbicara soal politik uang segala macam, Pak. Kita juga kasihan orang nggak punya duit ikut pilkada, Pak. Yang punya duit sudah pasang baliho di mana-mana segede gajah, 6 ke 12 meter. Yang nggak punya uang, PNS yang jujur, kepala dinas yang jujur, nggak bisa pasang. Padahal PNS itu adalah birokrat yang terbaik, bisa melayani sebetulnya. Nah, kalau dia jujur bisa menjadi pejabat publik, tapi nggak bisa tanding. Kenapa tidak KPU? Dia kan pasti sosialisasi. Siapa calonnya? Semua fotonya ada. Kenapa tidak semua buat peraturan, calon tidak boleh pasang baliho, kecuali KPUD. Kalau calon merasa, saya merasa KPUD kurang balihonya, saya mau pasang. Boleh dipasang, asal Anda juga masukkan foto lawan Anda. Yang disetujui, jangan warnanya dikurangin. KPUD bisa bikin, KPU bisa bikin aturan itu. Nah, ini maksud saya terobosan-terobosan ini yang harus KPU Bawaslu pikirin gitu loh. Jangan cuma ngabisin 1 triliun nggak ngaruhan. Kita ingin demokrasi ini ada hasil. Sekarang sementara, menurut saya sudah ada oknum-oknum di pemerintah ini yang menuduh demokrasi ini gagal. Kita pengen kembali ke otoriter. Oh, nggak bisa. Kalau lewat DPRD, tiap tahun nyogok itu anggota DPRD. Yang kaya DPRD. Nah, terus yang ini titipan terakhir, Pak. Ini terobosan supaya permainan lapangannya merata, Pak, ya. Kita sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, Pak. Itu di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Itu namanya itu pasal itu illicit enrichment. Kekayaan yang tidak wajar, Pak. Hari ini Bapak tahu nggak? Banyak pengusaha gelap untuk menguasai sumber daya alam, termasuk kades. Mereka nggak bisa jadi bupati, jadi kepala desa loh, Pak. Untuk menguasai sumber daya alam,
dengan menjadi kepala desa dan ke bupati atau wali kota atau gubernur. Jadi bahaya sekali kalau pengusaha-pengusaha gelap ini bukan hanya membayar penguasa, tapi menjelma menjadi penguasa, sehingga dia menjadi penguasa hak. Nah, tetapi kalau Bapak bikin sistem dengan berdasarkan illicit enrichment tadi, kita ada selalu Bapak, kalau calon kan mesti laporkan RHKPN, ada SPT pajak. Bapak-bapak itu ibu nggak serius. Saya waktu mau jadi gubernur, jadi bupati, cuma tunjukin stempel KPK saja, sudah laporkan kekayaan, sudah terima kok. Saya bisa bohongin bapak-bapak. Harusnya umumkan dong LHKPN seluruh calon kepala daerah. Bapak cek, kalau harta saya 10 miliar, kira-kira pantas nggak saya 10 miliar? Usaha saya sendiri, saya bayar pajak nggak berapa? Kalau saya tidak sesuai, kalau saya masih ngotot mau ikut, sita buat negara hartanya. Disitulah rekonsiliasi kita, Pak. Jadi mantan koruptor, silakan Anda nikmati korupsi Anda, asal jangan main-main melawan aktivis yang idealis. Itu fungsi KPU, Bawaslu maksud saya. Kalau tidak, 5 tahun saya di sini pun nggak ada gunanya bapak-bapak ngabisin uang maksud saya. Itu kira-kira pendapat saya. Bapak silakan komentar. Tapi maunya saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak.